Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rodi Fauzi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Warga Pemasaran dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari kelas M2E. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi tentang pasar bisnis, menganalisis pasar bisnis, seperti yang sebelumnya teman-teman saya jelaskan atau sudah disampaikan, tetapi kan saya jelaskan ulang pada materi ini. Ini ada pasar bisnis. Apa sih pasar bisnis? Pasar bisnis atau bisnis market adalah semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk dipergunakan dalam memproduksi produk atau dengan tujuan dijual lagi atau disewakan kepada pihak lain dengan mengambil untung. Karakteristik pasar bisnis memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, pembeli lebih sedikit, pembeli lebih besar, hubungan pemasok, dan pelanggan yang dekat. Seperti itu, teman-teman. Di sini ada pembelian organisasional buying atau pembelian organisasional adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh organisasi formal untuk menetapkan kebutuhan akan barang dan jasa yang perlu diberikan serta mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih di antara alternatif merek dan pemasok. Ini situasi pembelian. Pada situasi pembelian, bisnis harus memutuskan banyak hal sebelum melakukan pembelian. Jumlahnya tergantung pada situasi pembelian, yaitu kompleksitas masalah yang dihadapi, seberapa baru persyaratan pembelian, jumlah orang yang terlibat, dan waktu yang diperlukan. Ketiga jenis situasi tersebut adalah pembelian kembali langsung, pembelian kembali modifikasi, dan tugas baru. Seperti itu. Dan di sini ada variabel segmentasi pasar. Ada tiga. Yang pertama itu segmentasi demografis, yang kedua segmentasi geografis, yang ketiga yaitu segmentasi psikografis. Yang pertama itu segmentasi demografis. Apa sih segmentasi demografis? Demografis adalah mengelompokkan pasarnya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, jenis kelamin, dan kelas sosial. Yang kedua adalah segmentasi geografis, adalah yaitu berdasarkan wilayah, ukuran kota, kepadatan, dan iklim lainnya. Yang ketiga itu segmentasi psikografis, adalah merupakan pengelompokan berdasarkan latar belakang, kepribadian, dan gaya hidup. Seperti itu, teman-teman. Next yaitu pusat pembelian. Webster dan Wayne menyebut unit keputusan pembelian keputusan dari organisasi pembelian sebagai pusat pembelian. Pusat pembelian terdiri dari semua individu dan kelompok yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pembelian yang memiliki beberapa tujuan yang sama. Berikut resiko yang timbul dari keputusan tersebut. Pusat pembelian meliputi semua anggota organisasi yang memainkan salah satu dari 7 peran dalam proses keputusan pembelian. Antara lain, yaitu seperti pencetus atau inisiator, pengguna atau user, pihak yang mempengaruhi atau influencer, pengambilan keputusan atau decider, pembelian persetujuan atau approver, dan pembeli, buyer, penjaga gerbang, gatekeeper. Next. Dan di sini ada tahap-tahap dalam proses pembelian. Yang pertama itu proses pembelian dimulai ketika seorang di dalam perusahaan menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat diatasi dengan cara memperoleh barang atau jasa. Proses ini dapat dipicu oleh stimulus internal atau eksternal. Yang kedua itu stimulus internal bisa beberapa keputusan
perusahaan untuk mengembangkan produk baru. Stimulus eksternal, pembeli mungkin mendapatkan ide-ide baru di pameran. Dagang melihat iklan atau menerima telepon dari wiraniaga yang menawarkan produk yang lebih baik atau harga yang lebih rendah. Selanjutnya di sini ada hubungan dengan bisnis. Hubungan bisnis adalah hubungan yang terjalin antara semua entitas yang terlibat dalam perdagangan. Hal ini mencakup hubungan antara berbagai pemangku kepentingan dalam jaringan bisnis, apapun seperti hubungan antara pemberi kerja dan karyawan, pemberi kerja dan mitra bisnis, serta semua perusahaan yang menjadi rekan bisnisnya. Hubungan bisnis dapat mencakup pelanggan, vendor, calon pelanggan, bank, pialang saham, media, dan penyedia layanan. Kemudian ada instansi pemerintahan kota, negara bagian, dan federal juga termasuk dalam jaringan hubungan bisnis perusahaan. Media sosial sebagai bagian integral dari hubungan bisnis dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada pengguna dan perusahaan sehingga meningkatkan kinerja bisnis. Kepercayaan, kesetiaan, dan komunikasi adalah ciri-ciri hubungan bisnis yang solid. Kemudian, hubungan bisnis yang efektif mencakup strategi komunikasi yang dapat menghasilkan kepuasan karyawan yang lebih besar. Dan di sini ada pasar, lembaga, dan pemerintahan. Unit pasar institusi terdiri dari sekolah, rumah sakit, rumah perawatan, penjara, dan lembaga lain yang menyediakan barang dan jasa kepada orang-orang yang mereka urus. Agen pemilihan rumah sakit harus mencari vendor makanan untuk lembaga yang kualitasnya memenuhi atau melebihi standar minimum tertentu dan berharga murah. Baik, cukup sampai sini presentasi dari saya. Sampai sini. Apabila ada kesalahan ataupun kurang berkenan di hati teman-teman semua, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.